Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai teori akuntansi positif, buku 2 bab 13 dengan mata kuliah teori akuntansi dan dosen pengampu Bapak Abdullah Mobar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andra Alfarisi, Neta Antika, dan Sabrina Maharani Darmawan. Untuk pembahasan selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Perkembangan teori akuntansi positif. Nah, yang pertama itu, dalam sejarahnya ilmu akuntansi itu dianggap sebagai sains karena akuntansi ini dipakai untuk menjawab dan menjelaskan hipotesis dalam menentukan kesimpulan secara ilmiah. Nah, selain itu, ada juga era teori akuntansi normatif, di mana era ini itu terjadi di sekitaran tahun 1956 hingga 1970, di mana teori ini lebih menekankan pada penggunaan pertimbangan nilai dan juga standar akuntansi secara normatif terhadap praktik akuntansi yang seharusnya dilakukan. Dan yang kedua itu ada di setelah 14 tahun dari era teori akuntansi normatif tersebut, di mana mengalami kemunduran diakibatkan penerimaan nilai dari setiap teori akuntansi normatif ini tidak dimungkinkan. Nah, penyebabnya itu adalah ketidaktersediaan atas prinsip ekonomi dan ketiadaan metode pengujian dalam praktik serta anggapan bahwa teori normatif ini yang lebih bersifat subjektif dibandingkan teori-teori yang lain. Lalu yang ketiga ini adalah jawaban atas fenomena kemunduran tersebut yang mengakibatkan pergeseran pendekatan dari normatif ke positif yang dianggap lebih objektif. Nah, lalu teori ini berkembang seiring dengan kebutuhan dan untuk menjelaskan serta memprediksi kenyataan dan realitas sesungguhnya bukan apa yang seharusnya dilakukan. Perspektif oportunistik, di mana pada pembahasannya ada perspektif lainnya yang akan dibahas. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis, di mana di dalamnya terdapat penyebutan salah satu trik yaitu income smoothing atau pemerataan laba, di mana income smoothing ini sebagai usaha yang sengaja dilakukan dengan cara memeratakan laba sehingga tingkat laba suatu perusahaan menjadi stabil tanpa disertai dengan fluktuasi yang signifikan. Nah, tujuan income smoothing ini ada beberapa menurut pendapat lain, di mana yang pertama itu membangun citra perusahaan di mata investor bahwa perusahaan berisiko rendah karena labanya sangat banyak. Lalu yang kedua itu meningkatkan bonus dan kompensasi bagi pimpinan serta manajemen perusahaan. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kepercayaan dan persepsi pihak eksternal terhadap pencapaian dan kemajuan manajemen dalam pengelolaan perusahaan karena yang dilihat berdasarkan laba. Nah, yang keempat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan relasi dan juga mitra bisnis. Karena tadi laba yang cukup banyak menyebabkan kepercayaan yang cukup baik bagi perusahaan. Nah, untuk hipotesis selanjutnya yaitu mengenai perjanjian hutang atau debt covenant hypothesis. Nah, di dalam pelaksanaannya atau persyaratan perjanjian hutang, pihak peminjam harus memberikan keyakinan kepada pihak kreditur, dalam hal ini yaitu bank, di mana dengan mematuhi dan mempertahankan rasio hutang atas modal, lalu ekuitas pemegang saham, modal kerja, dan lain-lain selama periode perjanjian hutang. Di mana jika dalam pelaksanaannya semakin kecil rasio leverage akan menurunkan potensi resiko gagal bayar, dan sebaliknya. Jika potensi resiko gagal bayar tinggi apabila rasio leverage-nya besar, itu mengakibatkan bank-bank akan menjadi tidak sehat dan yang akan berujung itu adalah mengalami krisis moneter. Hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Budaya dan dimensi politik sangat berpengaruh pada kebijakan akuntansi dalam perusahaan. Adapun biaya politik atau politik cost
yang mesti ditanggung oleh perusahaan meliputi pajak, subsidi pemerintah, atribusi, regulasi, tarif tuntunan buruh, dan tindakan-tindakan politik lainnya, di mana tindakan politis pemerintah tersebut merupakan lingkungan eksternal dan kondisi ketidakpastian yang tinggi. Menjalin hubungan dan koneksi politik merupakan salah satu cara dalam menekan serta meminimalkan ketidakpastian tersebut. Politikus hipotesis berasumsi bahwa perusahaan besar cenderung melakukan rekayasa laba untuk meminimalkan biaya politiknya. Perusahaan dengan biaya politik besar cenderung melaporkan laba bersih kecil atau menurunkannya lebih. Kritik terhadap akuntansi positif. 1. Kritik terhadap teknik dan metode penelitian. Gagalnya teori ini dalam mendeskripsikan model dari manusia dan media secara keseluruhan. Demikian hanya ilmu ekonomi neoklasik yang dijadikan sebagai dasar pemahaman dianggap tidak berpengaruh signifikan dalam riset akuntansi. 2. Kritik terhadap asumsi dasar filosofi yang digunakan. Dalam artikel Watts dan Jim Riemann dengan tegas telah memberikan batasan antara teori akuntansi normatif dan positif. Sayangnya metode yang mereka kembangkan tidak menggunakan sumber filsafat serta argumen-argumen ilmu pengetahuan lainnya. 3. Kritik dengan basis ilmu ekonomi. Teori ini memiliki keterbatasan dalam argumentasinya tentang basis ilmu ekonomi. Dasar teori akuntansi menerangkan bahwa untuk memaksimalkan kepentingan individu tidak sepenuhnya bisa dilakukan tanpa adanya dukungan lingkungan sosial sekitarnya. Solusi terhadap kritik. Integrated utility merupakan perluasan dari riset akuntansi dengan kontribusinya dalam bentuk multidimensi dan multi-arah, bersifat integral dan independen, tidak tergantung pada satu atau beberapa variabel secara parsial. Artinya, apabila dalam uji empiris terdapat variabel yang tidak signifikan, maka tidak boleh diambil kesimpulan bahwa variabel tersebut tidak mempunyai utility dan tidak sesuai dengan teori. Yang kedua adalah value free to value added. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai termasuk akuntansi. Chua berpendapat bahwa akuntansi jangan hanya dipandang dari satu sudut saja sebagai rasional teknik. Akuntansi mesti dipandang secara lebih luas sebagai suatu aktivitas jasa yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga ada X matrix teori. Teori ini memadukan antara konsep kuantum dan relativitas sebagai pertimbangan dalam memahami sifat-sifat informasi. Akuntansi. Simbolik relasi partikel yang dikonotasikan sebagai investor digambarkan dalam konteks kecepatan. Investor tersebut bermain di bursa saham. Yang keempat ada extension maximization, yaitu perluasan konsep utilitas laba perlu diperluas dengan konsep yang lain seperti mandatory charity, value added, maupun tafsir sosial atau laba humanis. Dalam praktik keseharian, hendaknya ilmu pengetahuan tidak mesti dipandang dari perbedaannya antara normatif dan positif. Keduanya saling melengkapi dan merupakan suatu produk dari proses aktivitas dalam menghasilkan pengetahuan khususnya ilmu akuntansi. Kesimpulan dari materi ini adalah teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktik akuntansi yang ada di masyarakat. Ini memiliki pendekatan berbeda dari teori akuntansi normatif yang lebih menjelaskan praktik akuntansi yang seharusnya berlaku. Teori akuntansi positif juga berusaha untuk menjelaskan interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata dan dinilai atas dasar kesesuaian teori dengan fakta atau apa yang nyatanya terjadi. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.